kata kuncinya itu adalah keberadaan air. Kalau airnya banyak, yang terjadi adalah hutan. Jadi hutan itu ya syarat kejadiannya ya itu harus ada curah hujan yang cukup. Ya. Semakin sedikit curah hujan ya maka hutan tidak akan terjadi. Ya. Jadi memang ada keterkaitan yang erat ya, antara hutan dengan air. Dalam hal ini adalah air hujan. Jika kadang-kadang kalau kita menghubung-hubungkan, di mana di situ banyak air hujan, curah hujan, katakanlah di daerah tropika basah, maka hutannya sangat bagus, sangat lebat. Ya. Makanya ada yang kemudian bilang, kalau kemudian di daerah tropis, hutannya dibabat habis, apakah kemungkinan air hujannya akan berkurang? Maka hukum sebab akibat bisa saja itu terjadi. Katakanlah di Indonesia, ya, yang mungkin hanya rumput, semak belukar, ya, itu kan ada di NTT. Di NTT sana mungkin curah hujannya, ya, mungkin kurang dari 1000. Ya. Lama hujannya mungkin hanya 3 bulan, 2 bulan. Maka tidak akan terjadi yang namanya hutan yang sangat lebat. Di Jawa ini curah hujan ya rata-rata sekitar 2000 mm per tahun. Ya. Makanya dimanapun kita menanam pohon, pertumbuhan pohonnya akan cepat karena adanya cukup air. Ya. Walaupun di Jogja ini termasuk monsun dalam artian kemarauannya cukup jelas dan nanti pohon-pohon akan segera tumbuh kembali. Jadi sekali lagi ya antara air dengan hutan saling terkait. Air dengan kehidupan itu juga sangat terkait. Loh, misalnya kok di gurun pasir ya ono hutan. Misalnya kalau yang pernah pergi ke Arab Saudi, ya daerah-daerah Timur Tengah, ya, di kota-kotanya itu biasanya juga ada hutan, ada pepohonan yang besar-besar. Jangan lupa ya bahwa itu bukan karena curah hujannya udah banyak di sana. Ya. Tapi karena untuk menanam pohon di Arab Saudi, ya, itu pasti sudah disiapkan aliran airnya. Ada pipa-pipa air yang akan mensuplai airnya. Karena sekali lagi, untuk tumbuhnya pohon, pasti harus ada air. Ya. Nah, oleh karena itu, kita yang berada di daerah tropis, ya, dengan curah hujan yang banyak, ya, itu harus disyukuri. Ya. Itu modal dasar untuk produksi biomasa atau produksi jasa. Produksi biomasa sekali lagi ya, itu adalah CO2 plus H2O mensintetis tenaga matahari ya, oleh pohon yang berklorofil jadilah yang namanya biomasa. Ya. Jadi sekali lagi dari sisi modal dasar kita punya keunggulan kompetitif ya, untuk berusaha di sektor kehutanan atau sektor pertanian secara umum. Dalam hidupnya manusia itu diperlukan biomasa. Untuk makan kita itu kita makan biomasa. Ya. Apakah daging, apakah biji-bijian, ya. Apakah sayur-sayuran, itu produksi biomasa. Dan dalam kehidupannya manusia juga butuh lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik itu adalah clean and green. Green and clean. Green itu kalau ada pepohonan. Jadi di kota itu juga wajib ada yang namanya ruang terbuka hijau yang kemudian akan menghasilkan oksigen dan menyimpan karbon dioksida. Kehutanan ya, itu sekali lagi
untuk menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh manusia dan juga jasa lingkungan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Ya. Hutan ya itu juga terbentuk secara bertahap ya, dan kemudian manusia membudidayakannya. Ya. Akhirnya kita menanam jati, menanam pinus ya kan. Kalau di kampus UGM itu menanam berbagai jenis pohon yang ada di Indonesia. Suksesi ya, kehutanan, hutan ya, itu adalah sesuatu yang dinamis, sesuatu yang berubah-ubah. Jadi kata kunci memanfaatkan suksesi adalah ya, karena pada saat ini ya manusia ya dan juga alam ya, sering ada gangguan-gangguan alam. Bencana alam ya, yang awalnya hutan ya, kemudian terbakar ya, jadilah hutannya itu hilang, atau tanah longsor atau banjir bandang ya. Yang awalnya ada hutan tidak menjadi hutannya hilang. Nah pada saat itulah ya, kalau kita biarkan memang secara lambat ya, maka akan terjadi hutan kembali dalam teori suksesi. Ya. Nah, tapi kita ingin agar ya, produk barang maupun jasa dari hutan ini cepat, ya, maka kita lakukan dengan silvikultur. Ya. Melalui strategi silvikultur. Ya. Sehingga sekali lagi, kita mempelajari suksesi tujuannya adalah untuk percepatan ya, penanaman kembali, ya, pemeliharaan sehingga muncul ekosistem hutan ya, di tempat-tempat yang kita alokasikan sebagai tempat kawasan hutan untuk produksi barang maupun jasa.